Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya mencurahkan nikmat kepada kita semua. Nikmat yang menuntut kita untuk senantiasa mensyukurinya dengan meningkatkan takwa, meningkatkan ibadah, karena sungguh ini adalah perbekalan yang terbaik yang kita kumpulkan semasa kita hidup di alam semesta ini. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada seluruh umat manusia, terlebih lagi kepada kaum laki-laki, tentang fitnah yang besar, yaitu fitnah wanita. Yang paling memudaratkan bagi kaum laki-laki adalah fitnah wanita tersebut. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Usama bin Zaid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Kata Rasulullah, tidaklah aku meninggalkan setelahku nanti fitnah yang paling memudaratkan bagi kaum laki-laki kecuali fitnah wanita. Di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Takutlah kalian terhadap dunia, takutlah kalian terhadap fitnah wanita, karena sesungguhnya fitnah yang menimpa pertama kali bagi kalangan Bani Israel adalah fitnah wanita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kenapa fitnah wanita begitu memudaratkan bagi kaum laki-laki? Dikarenakan bahwa fitnah wanita ini adalah trik yang terbesar yang digunakan oleh syaitan untuk menggelincirkan kaum muslimin, untuk menggelincirkan manusia agar mereka terjerumus, terjatuh dalam perbuatan yang keji, yaitu perzinaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi' khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'muru bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan sesungguhnya syaitan itu hanya memerintahkan keburukan, memerintahkan perbuatan yang keji, dan memerintahkan agar kalian berkata atas Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Kaum muslimin, sesungguhnya syaitan senantiasa menjalankan trik ini agar manusia terjatuh, terjerumus pada perbuatan yang keji. Ini alasan yang pertama. Kenapa fitnah wanita begitu berat dan memudaratkan bagi kaum laki-laki? Alasan yang kedua, dikarenakan fitnah wanita ini merupakan hal yang sangat lemah ketika berhadapan dengan kaum laki-laki. Kalaulah sekiranya ada seseorang yang bisa menjaga perbendaharaan harta, bisa menjaga amanah-amanah yang lain, tapi ketika dihadapkan dengan perempuan, fitnah perempuan, maka dia tidak sanggup. Jangankan orang awam, orang alim, orang yang dalam ilmu agama pun tidak sanggup ketika berhadapan dengan dengan kaum wanita, fitnah wanita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Laki-laki itu lemah ketika menghadapi wanita. Betapa banyak suami di sana terjerumus dalam perbuatan yang keji. Apakah itu selingkuh? Apakah itu korupsi? Untuk apa? Untuk memenuhi hasrat istrinya, kebutuhan istrinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak kala ada seorang ulama yang bernama Yusuf bin Asbat berkata, dia mengatakan bahwa seandainya aku diberikan amanah untuk menjaga perbendaharaan harta, menjaga baitul mal, niscaya saya optimis untuk bisa menjalankan amanah tersebut. Tapi kalau sekiranya saya disuruh untuk menjaga seorang wanita, meskipun itu perempuan yang berkulit hitam, yang berambut keriting, yang sangat jelek tampangnya, niscaya saya tidak sanggup, tidak aman kalau disuruh menjaga wanita tersebut. Biarlah pula Sufyan Ats-Tsauri berkata, beliau berkata, suruhlah aku menjaga harta kalian, rumah kalian yang penuh dengan kemewahan. Tapi jangan sekali-kali suruh aku untuk menjaga wanita kalian, karena aku tidak merasa aman dari hal tersebut. Lihat ulama-ulama saja tidak aman, tidak bisa menjamin diri mereka ketika berduaan dengan perempuan, apalagi mereka yang jauh dari dari ilmu agama. Ini alasan yang kedua, kenapa fitnah wanita begitu mudarat, begitu berbahaya bagi kaum laki-laki. Alasan yang ketiga, karena trik ini pula lah yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin, untuk membinasakan kaum muslimin. Karena Yahudi dan Nasara, lan tardo angkal Yahudi walan Nasara, tidak akan pernah ridho dengan agama yang kita anut, agama yang fitrah, agama yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berusaha membuat trik-trik agar kaum muslimin terjerumus. Di antara triknya adalah memperdagangkan aurat wanita. Coba lihat iklan-iklan yang bertebaran. Secara akal sehat itu tidak ada kaitannya sama sekali. Iklan oli perempuan yang mengiklankan dengan aurat yang terbuka, ban mobil, ban motor yang mengiklankan apa? Kaum wanita, kaum Hawa dengan aurat yang terbuka. Padahal nggak ada kaitannya sedikit pun. Tapi semua ini tujuannya apa? Agar kaum muslimin yang melihat gambar tersebut, iklan tersebut, terjerumus kepada perbuatan yang keji. Maka kita menjauhi semua ini. Belum lagi media sosial yang sering kita buka. Di sana banyak iklan-iklan yang memamerkan, yang membuka aurat-aurat wanita. Maka hendaknya kita apa? Menjauhinya. Kemudian alasan yang keempat, kenapa fitnah wanita sangat memudaratkan bagi laki-laki? Karena ternyata dari fitnah ini akan memunculkan dosa yang besar, yaitu perbuatan zina. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke kemaluan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan ini, agar tidak dekat-dekat dalam perbuatan zina. La taqrabuz zina innahu fahisyah wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekati perbuatan zina, karena sesungguhnya dia adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah berkata, "I'zan li bizina, i'zan li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Karena dia adalah pemuda yang bergejolak syahwatnya. Minta izin kepada Rasulullah untuk berzina. Padahal para sahabat tahu bahwa perbuatan zina ini adalah perbuatan yang keji. Lantas dicemooh, dicela oleh sahabat yang hadir di tempat tersebut. Kemudian kata Rasulullah, "Udunuh, dekatkan dia kepadaku." Akhirnya orang ini, pemuda ini didekatkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajaknya berpikir agar dia sadar tentang ucapannya ini. Kemudian kata Rasulullah kepada pemuda ini, "Apakah engkau sudi kalau sekiranya orang lain berzina kepada ibumu?" Maka kata pemuda ini, "Enggak, aku enggak mau." "Apakah engkau
sudi. Kalau sekiranya orang lain berzina kepada saudara perempuanmu, anak perempuanmu, maka pemuda ini aku juga enggak mau. Kalau kayak gitu, maka orang lain pun tidak sudi dizinai ibunya, dizinai putrinya, saudara perempuannya, tantenya dan yang lainnya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan pemuda ini, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia, wa tahhir qalbahu, sucikanlah hatinya, wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk terhindar dari fitnah wanita ini sangatlah berat. Apalagi kita hidup di zaman media sosial seperti ini, di mana banyak sekali perempuan yang mengumbar auratnya, yang tidak lagi takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Lantas di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan trik atau tips agar kita terjauhkan dari fitnah wanita. Di antara tips yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Dan ini diperintahkan bagi kaum mukminin dan kaum mukminat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka. Demikian juga kaum wanita agar mereka menundukkan pandangan mereka, tidak melihat kepada lelaki yang bukan mahramnya. Lantas bagaimana kalau sekiranya pandangan tiba-tiba atau pandangan yang kita tidak sengaja? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali, "Ya Ali, la tattabi'an nadrata bin nadrah." Janganlah engkau mengikutkan pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua. Karena yang pandangan pertama itu adalah halal bagimu, rezeki bagimu. Adapun pandangan yang kedua itu haram. Apalagi sampai mempelototinya, memperhatikannya dengan seksama, dengan khusyuk. Maka ini adalah perbuatan yang keji. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini trik atau tips yang pertama. Tips yang kedua, segeralah berusahalah untuk menjauhi tempat-tempat atau media-media sosial yang di sana banyak kaum wanita mengumbar aurat mereka. Kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, tidak ada hajat yang sangat mendesak, maka kita tidak membuka atau datang ke tempat-tempat tersebut. Karena ini adalah wasilah yang mengantarkan kita untuk tatabu aurat, memperhatikan, melihat aurat-aurat dari kalangan kaum hawa. Kemudian tips yang keempat adalah hendaknya kita berusaha keras untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan yang keji dan mungkar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tips lagi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, bagi kaum mukminin, bagi kaum muslimin agar mereka terhindar dari fitnah wanita, yaitu segera mungkin untuk menikah jika mereka sudah memiliki kemampuan. Karena dengan hal inilah mereka bisa terjaga dari fitnah dari fitnah wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau bagi setiap pemuda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, jika kalian mampu berhubungan badan, mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada pasanganmu, maka segeralah menikah. Karena sesungguhnya itu lebih menjaga kemaluan kalian. Kalau kalian tidak mampu, maka memperbanyaklah puasa sunnah. Karena itu dapat menekan syahwat kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tips yang terakhir, bagi mereka yang memiliki putri, bagi mereka yang memiliki istri, maka hendaklah memerintahkan kepada istri mereka, putri-putri mereka, saudara-saudari
mereka agar menutup aurat mereka. Janganlah mereka mengumbar aurat apakah secara offline ataukah online, agar kaum laki-laki tidak terjerumus, tidak melihat mereka, yang itu menjadikan mereka terjatuh dalam perbuatan yang keji. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa sadaqatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.